wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, NPM 202191007, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Harus dipencet. Baik dipotong. Konsep belajar menurut guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru saja merupakan problem yang harus diatasi. Hal ini karena jika guru menganggap bahwa belajar hanyalah untuk mendengarkan keterangan guru, maka selama itu pula pembelajaran masih terpusat pada guru dan tidak pada siswa yang seharusnya mengalami belajar. Untuk itulah guru harus mengubah pandangan tentang belajar dan mengetahui bagaimana sebenarnya belajar itu. Menurut Whit Harrington dalam buku Education Psychology mengemukakan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi baru, kecakapan, kepandaian, atau suatu pengertian. Proses belajar memang kompleks tetapi dapat dalam bentuk prinsip-prinsip atau ajas-ajas belajar. Karakteristik peserta didik dapat didefinisikan sebagai aspek maupun kualitas seorang peserta didik. Berbagai aspek yang ada dalam diri peserta didik dapat dikaitkan dengan penataan pembelajaran, sehingga karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Pada peserta didik diidentifikasi dapat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik merupakan tonggak untuk memilih strategi pembelajaran yang cocok. Kemampuan peserta didik yang dijadikan sebagai kemampuan awal atau tonggak ini berperan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini menyebabkan perubahan besar yang membantu memudahkan proses internal yang terjadi pada peserta didik. Pada saat mereka secara umum karakteristik sebagai karakter individu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, latar belakang, dan keturunan atau gender. Faktor-faktor tersebut telah dibawa sejak peserta didik lahir. Teori pembelajaran dijadikan sebagai acuan pada saat pengoptimalan proses pembelajaran, sehingga teori tersebut dapat dikatakan sebagai teori komprehensif memasuki tahun 1960. Belajar merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan pada setiap individu, di mana perubahan itu terbentuk dari perilaku. Perubahan yang terjadi pada setiap individu diperoleh dari hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan seseorang terjadi secara bertahap, tidak langsung dapat dilihat setelah proses pembelajaran, namun dapat dilihat pada kesempatan yang akan datang pula. Perubahan tersebut tidak hanya bertambahnya ilmu pengetahuan, namun juga berwujud keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian, dan lain-lain. Menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, ketertiban langsung, berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Sesungguhnya karakteristik pada peserta didik diidentifikasikan dapat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.